Adian Napitupulu, salah satu aktivis di era reformasi, ikut berkisah mengenai peristiwa Mei 98. Ia mengakui bahwa saat itu suasana di ibu kota sangat mencekam. Seluruh aparat militer tersebar di tiap sudut Jakarta yang siap mengancam siapapun yang dianggap berulah. Mirisnya, para pelaku dalang tragedi Mei 98 hingga kini belum bisa diadili karena pembentukan pengadilan HAM ad hoc atas rekomendasi DPR hingga kini belum ada tindak lanjutnya. Bagaimana Adian yang juga anggota legislatif menjawab hal ini? Bang Adian, ya. Waktu demo 98 atau tragedi Mei 98 ini kan masih membekas di masyarakat kita. Bahkan sebagian besar tuh nggak mau mengenang, tapi tetap masih memperjuangkan keadilan gitu. Nah, Bang Adian kan sebagai salah satu aktivis 98 tuh saat itu di sana. Bisa diceritain nggak sih Bang kejadiannya saat itu? Dan bener nggak sih bahwa memang mahasiswa-mahasiswa ini yang menjadi dalang utama terjadinya kerusuhan di Mei 98 itu? Nggak bisa, mahasiswa dalam kampus semua kok. Dan mahasiswa tidak punya kekuatan terorganisir yang luas. Kerusuhan 98 ini kan serentak di Jakarta, di Medan, di Solo, di beberapa kota yang lain. Kekuatan mana yang mampu menggerakkan orang dan keserentakan dalam 1 hari, 2 hari berturut-turut seperti itu? Nggak ada. Kalau mahasiswa nggak punya kekuatan itu. Kalau menurut gue ya bagian dari negara yang punya organisasi sekuat itu. Berarti bisa dibilang ini sebenarnya ada yang menunggangi gitu? Bukan menunggangi, gini loh. Dulu tahun 74 peristiwanya hampir serupa. Ketika Trisakti baru sampai di Roxy kalau tidak salah jalan kaki, teman-teman UI baru keluar dari kampus UI, tiba-tiba Pasar Senen diterbakar, rusuh, dan mereka menjadi kambing hitam dari kerusuhan itu. Pola ini pernah berhasil tahun 74 dan mau dicoba lagi tahun 98, dan kita tidak mau dong dikambing hitamkan, sehingga ada kesepakatan bersama tidak keluar kampus tanggal 13-14 itu. Terus berarti yang demo-demo itu yang katanya itu adalah mahasiswa, itu berarti bukan? Loh, sebelumnya iya. Tapi pada saat terjadinya kerusuhan itu tidak ada mahasiswa di bawah koordinasi kita yang keluar dari kampus. Semua bertahan di kampus. Karena kita tahu, sudah pernah ada pelajaran kok tahun 74, pola itu mereka gunakan. Mereka gunakan peristiwa, mereka ciptakan peristiwa, lalu itu menjadi kambing hitamnya gitu. Sama saja, 27 Juli juga sama saja seperti itu kan, dikambing hitamkan. Tapi siapa yang punya kekuatan terorganisir seperti itu di luar negara, di luar institusi negara yang lain? Ada 1.200 yang meninggal di Jakarta, mungkin yang meninggal seluruh Indonesia mungkin 2.000-an kali ya. Ada 189 perempuan diperkosa dalam 1 hari dan pelakunya nggak ada yang ditangkap sampai hari ini. Siapa yang bisa lakukan itu? Siapa yang bisa menyembunyikan sekian banyak pelaku selama 25 tahun? Mahasiswa nggak mungkin lah, nggak masuk di akal. Nah, itu nanti it's one thing juga nih Bang. Karena ini kan kalau kita bicara tragedi 98 nih panjang sebetulnya. Tapi yang aku pengen tahu dan mungkin ini juga bisa jadi pelajaran buat teman-teman para pemirsa dan khususnya generasi aku ini. Saat itu kan Bang Adian itu kan berhadapan dengan penguasa gitu kan. Dan teman-teman yang lain ya gitu. Kenapa Bang segitu nekatnya mau turun untuk ikut demo? Gini loh. Kenapa nggak memilih udah aja gitu, ikutin aja gitu? Oh nggak bisa dong. Kan banyak hal yang tidak betul. Misalnya pemilu sangat tidak demokratis, pemilihan presiden sangat tidak demokratis, tidak ada pembatasan kekuasaan, ada monopoli ekonomi yang luar biasa yang dibangun oleh lingkaran kekuasaan saat itu, kemudian represivitas yang sangat tinggi, tidak ada kebebasan berbicara, tidak ada kebebasan berorganisir. Kalau kemudian tidak ada peristiwa 98, mungkin MNC nggak ada. Tidak ada partai-partai baru lahir. Partai-partai baru lahir, serikat buruh lahir baru, segala macam, ada organisasi wartawan bebas berdiri dan sebagainya, tidak lagi ancaman beredar. Itu karena peristiwa 98. Artinya bahwa kebebasan yang dinikmati oleh banyak rakyat saat ini, oleh banyak elit politik karena bisa membangun partai saat ini, tidak akan pernah bisa mereka nikmati kalau tidak ada peristiwa 98. Yang harus disampaikan pada mereka adalah apa yang mereka menikmati ini harus diingatkan berkali-kali. Mereka menikmati dari sekian banyak pengorbanan, banyak orang, darah, keringat, air mata, nyawa, dan sebagainya. Dan saat itu nggak takut mati Bang? Takutlah, tapi pilihannya apa? Kita ngelawan mati, nggak ngelawan mati? Kata teman-teman waktu itu kan begini, Yan, kita ini ngelawan mati, kagak ngelawan mati, ya udah ngelawan aja lah, paling tidak kalaupun mati, matilah dengan kehormatan.
Kira-kira seperti itu. Dan waktu itu kan kalau nggak salah Bang Adian di sekitarnya juga udah mulai banyak yang hilang kan? Hilang. Desmond hilang, Suyat hilang, Budiman ditangkap, Pius ditangkap, banyak lah ditangkapin terus. Terus gimana caranya bisa akhirnya kabur ke sana ke sini? Tetap akan kena juga. Kalau menurut gua, ya selain berkat Tuhan ya kalau secara manusia mungkin gua lincah aja waktu itu. Nggak berpikir untuk udah deh damai aja, ikut. Damai sama siapa? Damai udah nggak Sama mau lagi. kekuasaan saat itu? Iya. Nggak ada pikiran saat itu. Kalau berdamai kita mengkhianati teman-teman dong. Yang diculik nggak balik sampai sekarang kan banyak. Masa gini loh, yang hidup itu harus meneruskan cita-cita yang meninggal, bukan mengkhianatinya. Kalau tidak jadi sia-sia dong kita hidup. Yang lain sudah meninggal kok. Gitu. Ini termasuk frontal juga saat itu ya Bang? Kalau menurut orang mungkin iya ya, tapi kalau menurut gua pilihan kita apa gitu loh. Tapi nggak takut Bang, ketika misalnya nanti dipersepsikan jadi sesuatu hal yang berbeda, misalnya sekarang negara kita demokratis gitu kan ya, terus kita mau melawan kebijakan pemerintah, terus akhirnya melakukan hal yang serupa dengan tahun 98 gitu. Contohnya apa? Mungkin nggak tuh Bang kayak gitu? Contohnya apa? Katakanlah misalnya nggak setuju dengan kebijakan apapun itulah, terus akhirnya demo ya. Nggak apa-apa demo tidak apa-apa. Tapi demonstrasi dulu dan demonstrasi sekarang ini kan tidak bisa disamakan. Dulu memang ruang aspirasi lu tidak ada. Yang menerima aspirasi kita cuma aspal. Nggak ada. DPR nggak bisa diharapkan, media tidak. Waktu itu cuma ada TVRI. Iya. Itu loh. Tempo agak berani dikit beredel. Prioritas beredel. Detik beredel. Sinar Harapan beredel. Yang dibredel kan banyak banget. Akibatnya orang tidak punya ruang menyampaikan apapun. Itu. Kalau sekarang lu demo tiap hari pagi siang malam juga nggak apa-apa. Lu punya sosial media banyak yang minta ampun, nggak bisa MNC nggak mau wawancara, RCTI bisa, RCTI nggak mau wawancara, SCTV bisa, TV One bisa, Berita Satu bisa, banyak sekali gitu. Dulu tidak ada pilihan. Satu-satunya bagian dari Republik ini yang mau mendengar kita cuma aspal. Ya kita mengadu di aspal lah. Nggak ada lagi yang mau dengar. Ketika saat itu aspal yang menerima segala aspirasi dan meskipun akhirnya berujung terjadi keributan, Keributan bukan dari kita. Keributan itu dari mereka merasa terganggu. Orang bilang kan saat itu misalnya istilah gini, kami cuma bicara, kenapa kalian harus todongkan senjata? Gitu. Lalu yang salah siapa yang bicara? Itu yang nodongin senjata karena kata-kata. Kita tidak melakukan apa-apa. Kita cuma bicara. Bicara apa yang kita bicarakan? Oi, kalau berkuasa jangan lama-lama dong. Iya. Woi, gantian dong. Woi, negara ini bukan punya lu sendiri. Kenapa dia marah? Itu. Bukankah lu juga pengen seperti itu? Lu sebagai bagian dari Republik ini punya keinginan yang sama bahwa negara ini, ayo kita kelola sama-sama. Ayo kita regenerasi. Generasi muda ini kan bukan cuman bagian dari slogan kalian calon pemimpin, tapi tidak pernah dikasih kesempatan. Dulu kan begitu. Dulu pemilu sudah bisa kita tebak hasilnya ketika pemilu sebelumnya diputuskan. Kita sudah bisa tahu kok siapa bakal jadi presiden 5 tahun sebelumnya. Iya. Sebagian besar anggota DPR MPR itu kan diangkat oleh pemerintah. Pemilihan presiden tidak oleh rakyat, tapi oleh MPR yang sebagian besar diangkat. Kan hasilnya udah ketahuan. Lalu kalau kita perjuangkan kebebasan itu, hak-hak dasar kalian untuk berbicara, kebebasan akademis, lu boleh baca buku apapun di dalam kampus tanpa harus ditangkap. Salahnya di mana? Iya. Salahnya di mana? Kita percaya kalau kemudian tidak ada kebebasan akademik, tidak akan ada kemajuan pengetahuan, tidak akan ada kemajuan peradaban. Untuk itu kita mengambil risiko. Kalau saat itu disalahkan ya nggak masalah, tapi saya percaya betul bahwa waktu akan menjadi penguji yang paling setia buat masing-masing kita. Setidaknya perjuangannya kan nggak sia-sia sekarang. Iya dong. Dengan perjuangan yang udah keluar keringat, air mata dan darah nih Bang itu. Iya. Dan masih banyak pelaku-pelaku yang sebenarnya saat ini masih berkeliaran di sana-sini. Dan ini masih ditunggu keadilan pemerintah atau keadilan negara terhadap para korban. Ini kalau Bang Adian melihatnya gimana nih Bang? Karena memang beberapa waktu lalu Jokowi memang sudah mengakui bahwa ada 12 pelanggaran HAM berat gitu. Salah satunya Mei 98 ini. Tapi apakah cukup itu aja Bang? Memang kadang-kala kita sedih ya.
Hanya untuk pengakuan saja butuh 24 tahun gitu loh. Lalu bagaimana berapa tahun lagi untuk pembuktian? Berapa tahun lagi untuk sebuah langkah hukum yang lebih nyata? Yang mungkin 10-15 tahun lagi. Tapi saya percaya betul bahwa Indonesia harus menjadi lebih baik. Besok, lusa, setahun, 2 tahun, 10 tahun ke depan. Dan salah satu syaratnya adalah membuka seluruh kekelaman masa lalu, mengakuinya dan memperbaikinya. Lu tidak akan pernah mungkin memperbaiki kesalahan masa lalu kalau tidak pernah diakui. Gua baru bisa memperbaiki kesalahan gua kalau gua mengakui itu salah. Lu baru bisa memperbaiki kesalahan lu kalau lu mengakui itu salah. Kalau tidak pernah mengakui salah, apa yang mau lu perbaiki? Sama bangsa ini juga itu, ya akui. Itu salah, pernah terjadi pelanggaran HAM, yuk kita perbaiki. Itu loh. Ini sudah bukan persoalan masa lalu lagi. Ini persoalan masa depan. Artinya membuka peristiwa pelanggaran HAM berat itu bukan karena masa lalu, tapi karena kita rindu di masa depan tidak terulang. Rindu di masa depan negara ini menjadi lebih baik. Rindu di masa depan kemudian kita menjadi negara yang lebih beradab. Lu diciptakan oleh Tuhan yang sama dengan yang menciptakan gua dan yang menciptakan etnis Cina dan sebagainya. Kalau begitu jangan lagi kita bicara di wilayah etnis. Kenapa? Karena gua tidak pernah bisa memilih dilahirkan sebagai apa. Orang Cina juga seperti itu. Banyak tahun 98 itu etnis Cina menjadi korban. Apa salah mereka? Apakah mereka salah ketika kemudian dilahirkan sebagai orang bermata sipit, berkulit kuning? Tidak, itu bukan pilihan mereka. Itu. Dan gue mau Indonesia seperti itu ke depan. Nah, bagaimana kita akan sampai ke sana kalau kemudian kita tidak pernah mengakui ada situasi salah yang pernah dilakukan oleh negara ini? Itu. Nah, pengakuan itu sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi setelah 24 tahun. Betul, setelah 24 tahun. Tapi tindak pidana ini tuh belum ada nih, Bang. Iya, gue bicara sama Pak Mahfud waktu itu, apakah penyelesaian non-yudisial itu artinya menghentikan proses pidana? Kata Pak Mahfud tidak. Tapi negara harus punya sikap. Pertama adalah mengakui bahwa itu pelanggaran HAM berat. Itu menurut Pak Mahfud juga bukan sebuah langkah yang mudah. Tapi sebagai negara, Mas Adian, dia bilang kita harus ambil sikap itu. Bahwa kemudian teman-teman korban merasa perlu menindaklanjuti untuk sampai pada pengusutan tindak pidananya, negara tidak akan membatasi peluang itu. Tapi kemarin itu bukannya dari DPR sempat memberikan sempat ada pansus, Bang, yang bilang dulu bahwa tahun 2001-2000 ya. Wah, saking lama udah lupa gua. Nah, itu justru di pansus itu bilang bahwa DPR mengakui tidak ada pelanggaran HAM di situ. Jadi ini nggak bisa diusut. Nah, ini gimana dong, Bang? Bukan tidak ada pelanggaran HAM ya. Agak rumit keputusan DPR saat itu, dan beberapa yang gua tanya saat memutuskan itu juga ceritanya muter-muter nggak karuan gitu loh. Tapi gue pikir bukan persoalan DPR, bukan persoalan pemerintah, bukan persoalan yudikatif, Kejaksaan Agung dan sebagainya. Kejahatan HAM berat, pelanggaran HAM berat itu adalah persoalan rakyat kita. Rakyat kita. Kalau kemudian sanksi hukum belum bisa dilakukan karena banyak hambatan dan sebagainya, paling tidak sanksi sosial. Sanksi sosial apa? Menyampaikannya terus berulang-ulang. Media jangan berusaha memanipulasi sejarah. Ulang-ulang saya terus cerita itu. Sampaikan terus bahwa kita pernah terjadi. Ada 1.200 orang lebih meninggal, mati, tidak karena keinginannya, dan pelaku tidak pernah ditangkap. Ada 189 perempuan konon yang diperkosa dan pelaku tidak pernah ditangkap. Oke, kalau tidak kita usut, kemungkinan terjadi peristiwa serupa di kemudian hari sangat besar. Dan konon juga bahwa para pelaku ini adalah orang-orang yang memang punya kekuasaan di sini. Kalau tidak punya kekuasaan, bagaimana lu lepas dari jerat hukum? Justru itu. Iya dong. Ya, itu problemnya. Jadi orang bilang ini denda masa lalu, tidak ada. Kita sudah tidak bicara masa lalu. Gue cuma mau memastikan anak gua, cucu gua, anak lu, cucu lu tidak mengalami peristiwa itu. Berarti dengan kata lain, mereka ini, para pelaku ini yang sebenarnya sudah tahu nama-namanya gitu kan? Ada catatan di Komnas HAM. Betul, catatan itu ada. Berarti bisa dibilang selain sanksi sosial, salah satunya tidak boleh diberikan kekuasaan. Kalau menurut gua begini, kenapa tidak bisa diusut? Karena mereka tetap selalu menjadi bagian dari kekuasaan.
Kalau begitu bagaimana supaya kemudian semakin terbuka? Jangan beri ruang di dalam kekuasaan sampai kemudian seluruh persoalan itu terselesaikan. Gimana kalau nantinya dibalikin lagi, Bang? Kan semua orang punya dosa masa lalu begitu. Iya, ada bukan dosa, kesalahan. Kalau dosa itu di luar kapasitas gua lah ya. Kesalahan masa lalu. Ada ruang salah yang kita bisa kompromikan. Ada juga ruang salah yang tidak bisa kita kompromikan. Tergantung besar kecilnya kesalahan itu. Kalau kemudian misalnya lu nyerempet orang di jalan, lalu kita kategorikan pelanggaran HAM berat, kan nggak mungkin. Iya. Gitu loh. Untuk kesalahan-kesalahan seperti itu kita bisa berdiskusi panjang. Ini kategorinya apa? Tapi untuk pelanggaran HAM berat, gua rasa kalau kita masih berkompromi, kita tidak sedang berkompromi dengan pelaku, tapi kita sedang berkompromi untuk terulangnya peristiwa serupa di masa depan. Iya. Benar sih. Tapi itu mungkin, Bang? Harus mungkin. Hadirnya kebebasan media membuka peluang itu menjadi mungkin. Orang bilang kan begini, kalau saya cuma bermimpi sendiri, ketika saya terbangun itu tetap akan menjadi mimpi. Tapi kalau kita bermimpi bersama-sama, itu hanya masalah waktu untuk menjadi kenyataan. Bagaimana mimpi terhadap pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat ini menjadi mimpi gua, mimpi lu, mimpi dia, mimpi mereka. Kalau itu menjadi mimpi kita bersama, menjadi keinginan bersama, kenapa tidak? Mungkin dong. Hanya aja nanti waktunya ya, apakah bisa direalisasikan para pelaku ini yang memang masih berputar-putar di sini untuk gak diberikan kekuasaan supaya dibatasi ruang geraknya. Orang bilang banyak begini, engkau bisa membohongi beberapa orang untuk beberapa waktu, tapi kau tidak akan pernah bisa membohongi semua orang untuk selamanya. Pasti terbuka. Masyarakat tentunya mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menangani pelanggaran HAM berat di masa lalu. Komnas HAM selaku penyidik dan penuntut telah menyampaikan catatan penyelidikan ke Kejaksaan Agung bahwa ada pelanggaran HAM berat di tragedi Mei 98 yang saat itu terjadi ketika menghadapi gelombang demonstrasi yang menuntut reformasi. Komnas HAM kemudian mengeluarkan rekomendasi pembentukan pengadilan HAM ad hoc ke DPR RI dan masih belum terrealisasi hingga kini. Dari Komnas HAM sendiri, langkah-langkah yang sudah dilakukan apa sih Bu? Ini kan udah 25 tahun ya, dan tampaknya masih begini-begini aja gitu. Tadi saya juga udah sempat ngobrol sama salah satu keluarga korban gitu kan, dan dari Komnas HAM sendiri sebenarnya ini termasuk ranahnya Komnas HAM juga kan Bu, gitu, untuk penanganan kasus 98, Mei 98 ini. Sejauh ini udah seperti apa nih perkembangannya? Ya, sebenarnya Komnas HAM dalam konteks yudisial ya, proses hukumnya itu sudah melakukan penyelidikan terhadap kasus TSS ya, Trisakti Semanggi 1, Semanggi 2 gitu, dan itu dilakukan pada tahun 2003 dan sudah selesai penyelidikannya, dan Komnas HAM menyimpulkan bahwa TSS itu sudah cukup gitu ya, pembuktian awal bahwa ini ada terjadi kejahatan kemanusiaan gitu ya, yang berupa pembunuhan, kemudian penculikan, pemerkosaan, kekerasan seksual gitu ya, yang itu merupakan bagian dari bentuk pelanggaran HAM berat gitu ya, sesuai dengan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 9 Undang-Undang tentang Pengadilan HAM gitu. Nah, berkas itu sudah disampaikan Komnas HAM kala itu kepada Kejaksaan Agung. Nah, sayangnya adalah penyelidikan Komnas HAM itu sampai hari ini memang belum ditindaklanjuti gitu ya oleh Kejaksaan Agung untuk dilakukan penyidikan. Dan mulai tahun lalu sebenarnya dalam periode kami mencoba untuk membangun satu kesepahaman dengan Kejaksaan Agung bagaimana membangun perspektif yang sama tentang pelanggaran HAM berat gitu ya, termasuk soal penyelidikan gitu ya dari sisi formilnya gitu ya, materialnya, unsur-unsur pelanggaran HAM beratnya gitu, sehingga tidak selalu terjadi gitu ya ke depan bagaimana saling atau selalu ada lempar berkas gitu ya ketika Komnas HAM menyelesaikan kasus gitu ya, penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat, kemudian tidak ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung dan berkasnya selalu dikembalikan gitu ya kepada Komnas HAM.
itu kita harap tidak terjadi lagi gitu, dan tetapi bahwa itu memang membutuhkan gitu ya semacam komitmen politik yang serius dari negara ya, di luar proses non yudisial yang memang sudah dimulai gitu ya oleh pemerintah dengan membentuk tim TPP HAM untuk pemulihan para korbannya gitu. Iya, kalau aku sempat baca memang laporan itu udah lama dan memang dari Kejaksaan Agung kan sebenarnya sudah menyampaikan begitu Ibu bahwa pengadilan ad hoc itu harus berdasarkan rekomendasi dari DPR. Tapi ternyata kan memang tahun 2001 itu kan eh, DPR menyatakan bahwa tidak terbukti gitu kan ya adanya pelanggaran HAM berat gitu. Nah, kemudian langkah lanjutannya berarti apa dong Ibu? Kalau memang Komnas HAM Ya, di sisi yudisial ya gitu. betul. Kalau kami bahwa yang menjadi mandat Komnas HAM dalam kasus pelanggaran HAM berat itu kan melakukan penyelidikan. Bagaimana melakukan penyelidikan, memastikan unsur-unsur eh, pelanggaran HAM berat itu dipenuhi gitu ya. Dan kemudian itu kami sampaikan kepada Kejaksaan Agung dan juga dikomunikasikan dengan Presiden gitu ya, untuk kemudian ini ditindaklanjuti sebagai satu bentuk komitmen politik bahwa sampai hari ini belum ada tindak lanjut. Ini adalah memang tantangan dalam proses penegakan hukum kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia yang ada beberapa gitu ya yang sudah selesai dilakukan penyelidikannya oleh Komnas HAM gitu ya, 15 sampai 17 gitu ya. Tetapi beberapa di antaranya memang ada yang ditindaklanjuti ya, termasuk kasus Paniai tahun lalu gitu ya. Itu pun juga sedang proses banding gitu ya, karena proses pengadilan HAM kemarin tidak terbukti gitu ya, sehingga ini menjadi tantangan paling serius gitu ya dalam penegakan hukum kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia gitu. Selain itu berarti eh deadlock dong, Ibu. Udah sampai di sini aja. Hmm, ya bisa dikatakan begitu gitu ya, tetapi bahwa kasus pelanggaran HAM berat ini kan tidak berlaku unsur daluarsa gitu, sehingga akan terus bisa didorong untuk ini ditegakkan gitu ya secara hukum. Ibu mungkin yang terakhir gitu ya, ada upaya tambahan nggak Ibu secara tadi kan katanya selalu membangun komunikasi nih, baik dengan Kejagung maupun Presiden. Ada komunikasi yang dibangun lagi nggak Bu, yang baik itu secara intensif maupun konstruktif, misalkan ke pihak DPR gitu. Karena kan sebenarnya untuk penanganan kasus ini, apalagi tadi untuk memilih hakim di pengadilan ad hoc ini kan tetap membutuhkan rekomendasi dari DPR sendiri gitu, Ibu. Sementara kalau dilihat ini kan udah cukup lama ya, bertahun-tahun, Betul. 20 tahun gitu, proses hukum ini tuh terdelay gitu. Jadi Ya. sebenarnya bisa mempengaruhi ini juga ya, mempengaruhi kredibilitas negara kita juga gitu. Tentu saja Komnas HAM juga melakukan komunikasi yang lain ya, misalnya dengan Komisi Yudisial ya, Oke. dalam konteks bagaimana mendorong proses seleksi hakim ad hoc ya untuk pengadilan HAM ini berjalan gitu ya, efektif gitu ya, dan menghasilkan hakim-hakim yang kredibel, berintegritas gitu. Dan tentu saja komunikasi dan koordinasi gitu ya dengan Komisi 3 ya DPR RI yang membidangi isu ini juga kami lakukan, baik itu melalui jalur informal maupun formal gitu, karena ada forum rapat kerja ya antara lembaga negara termasuk Komnas HAM gitu ya dengan DPR RI, terutama dengan teman-teman di Komisi 3 gitu. Jadi dan tentu saja komunikasi kami juga terus dilakukan ya, koordinasi komunikasi forum-forum dengan para korban terutama gitu. Bagaimana eh, memastikan kita terus mendengarkan gitu ya perkembangan situasi mereka, kondisi kesehatannya gitu ya, kesejahteraannya, bagaimana dampak kelanjutan yang sampai hari ini masih mereka hadapi, soal trauma dan lain sebagainya. Karena ini terkait dengan konteks TPP HAM yang sedang dilakukan gitu ya oleh pemerintah gitu, sehingga tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan para korban pelanggaran HAM berat gitu. Dan termasuk inventaris korban juga masih dilakukan ya Ibu ya sampai sekarang. Termasuk tentu saja Komnas HAM terus melakukan verifikasi korban pelanggaran HAM berat gitu ya, yang itu tersebar di banyak tempat di Indonesia. Tidak terbatas pada kasus satu dua kasus gitu ya, tetapi berapa kasus pelanggaran HAM berat.
Oke, berarti kalau tadi dari Ibu kan sempat bilang meskipun sekarang ini pemerintah sudah bergerak dari sisi non yudisial, tapi kalau dari sisi yudisial ini tetap terus dilakukan memang ya butuh waktu gitu ya Bu. Meski 25 tahun atau mungkin 26 tahun nanti ke depan, tapi karena nggak ada expirednya, jadi terus dilakukan. Iya. yang bisa menjadi shortcut gitu Iya. agar setidaknya para korban-korban pelanggaran HAM ini betul-betul merasa bahwa negara hadir Iya, iya. sesuai dengan moto Iya. Bapak Presiden.